tinggal di sana, kemudian ditarik ke asrama lagi dan dibiayai apartemennya di sana. Sudah disediakan tiket untuk pulang. Coba bayangkan, semuanya disediakan. Itu namanya tidak ditelantarkan. Hola netizen yang tercinta. Pengacara Fadel Bajideh Razman Nasution mengungkapkan ada saksi dari luar negeri yang bersedia mendukung argumen kliennya terkait laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Saksi tersebut diduga mengetahui kehidupan Laura Meizani selama di luar negeri. Razman mengatakan saksi ini berasal dari Inggris dan mengaku siap memberikan kesaksian secara online. Selain itu, nantinya saksi ini akan membeberkan kejadian yang terjadi dengan Laura selama putri Nikita Mirzani tersebut tinggal di Inggris. Saksi-saksi yang disebut akan mendukung Fadel Bajideh itu diduga sangat berempati dengan keadaan Laura Meizani selama tinggal di Inggris. Kemudian, pihak Fadel Bajideh optimis dengan saksi tersebut yang dianggap akan menyelamatkan argumen dirinya dan terbebas dari tuduhan Nikita Mirzani. Razman mengklaim saksi berinisial JF atau Mama E beserta putrinya telah menghubunginya. Mereka mengaku mengetahui kejadian yang menyebabkan anak Nikita Mirzani tidak lagi bersekolah di Inggris. Selain JF atau Mama E dan putrinya, kata Razman ada saksi lain dari Belanda yang siap memberikan dukungan pada pernyataan Fadel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mang Asep katanya ahli hukum, katanya pakar hukum. Masa hal begituan saja tidak difahami dengan baik? Anda itu kuasa hukum terlapor, maka penyidik tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahukan terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkara maupun peristiwa tersebut kepada Mang Asep. Masa hal begituan saja tidak dipahami sih Mang Asep? Terkait safe house, keberadaan safe house tersebut hanya diketahui oleh penyidik, pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak terkait. Tentunya diketahui pula oleh anggota keluarga. Maka harus diingat pula, Mang Asep itu hanya kuasa hukum dari terlapor, maka tidak memiliki hak untuk mengetahui hal-hal berkaitan terkait hal tersebut. Kalau terkait keberadaan lembaga-lembaga yang dimention oleh Mang Asep, tak perlu perintah dari Mang Asep, tak perlu ada surat menyurat dari Mang Asep atau bahkan permintaan dari Mang Asep. Lembaga-lembaga tersebut sudah berinteraksi secara intensif, proper dan profesional dalam menangani perkara maupun peristiwa tersebut. Maka tak perlu repot-repot Mang Asep untuk mengingatkan dan menghimbau, karena keberadaan Mang Asep, penyampaian apapun yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mang Asep sudah cukup merepotkan, maka tidak perlu menambah kerepotan yang ada. Kalaupun ingin ada kerepotan, cukup merepotkan diri sendiri dan merepotkan Mang Idi, terutama terkodel-kodel dan famili. Repotkan saja mereka, tak perlu menambah repot urusan yang lain. Alright. Hai Razman, Anda yang memiliki gelar depannya doktor atau D besar R kecil, itu doktor, bukan dokter ya. Yang kedua, yang jadi aneh gelar Anda, di belakang nama Anda selain SHMH itu ada PSD yang ada di dalam kurung. Itu maksudnya apa? Apa maksudnya dokter yang di depan dijelaskan dengan PSD yang ada dalam kurung? Atau Anda memiliki dua gelar doktor? Kalau dua gelar dokter, nggak usah ditaruh dalam kurung seperti dokter saya, ada 3. Di depan ada 1, di belakang ada 2. Jadi cukup itu ditulis gitu loh, nggak usah yang terlalu banyak ya. Banyak gelar dokter pun kalau Anda memang tidak menguasai bidang Anda tampak kacau. Maka dari itu, buat apa itu ada dalam kurung itu PSD? Maksudnya gelar dokternya ngambil di luar negeri dan kemudian tidak terverifikasi gitu. Akhirnya dianggapnya gelar dokter tersebut palsu karena tidak diakui di Indonesia. Seperti itu kah? Atau mungkin dokternya beli sehingga dicari, didikti, itu nggak ketemu namanya. Bahwa Anda, hai Razman, itu tidak memiliki gelar tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, bukan masalah gelarnya yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah Razman ini betul-betul unik dan menarik, di mana dia itu memamerkan di publik.
Coba bayangkan, dia mempublish apa yang akan menjadi strateginya ke depan di publik. Ini seperti orang maju ke dalam perang, kemudian strategi perangnya dia tunjuk-tunjukkan ke semua orang. Matilah. Kalau orang sedang berperang, itu diam. Strategimu mainkan, bukan strategi yang belum dilakukan Anda omongkan kemana-mana. Jadinya malah blunder. NM itu mengambil anaknya secara paksa, itu didampingi oleh KPAI loh, didampingi oleh polisi, didampingi oleh pengacara, didampingi oleh dokter, dan semua memiliki data dokumen yang sangat lengkap. Mau Anda laporkan bagaimana? Ada kecenderungan bahwa NM mentelantarkan. Kalau NM mentelantarkan anaknya, si Loli, itu tentu tidak akan membiayai biaya kuliahnya, biaya asramanya yang mencapai 2 miliar. Kemudian apalagi? Biaya nyari sekolah. Kemudian apalagi? Melunasi hutang-hutangnya sebanyak 400 juta. Dan hutang itu untuk melunasi hutang yang uangnya dipakai oleh si Fadel terkodel-kodel. Coba, kalau itu mau Anda angkat, Anda laporkan, KPAI kan sudah mendapatkan datanya. Kalau KPAI sudah turun tangan, maka artinya KPAI sudah melihat bukti-bukti yang ada, data-data yang mendukung. Jadi buat apa Rasman datang ke KPAI? Gitu loh. Apalagi Nikita Mirzani mengambil anaknya tidak dengan brutal. Kalau dia mentelantarkan, kalau saya pun diperlakukan oleh anak saya seperti itu, dimaki-maki, otomatis saya marah. Saya berjuang demi dia. Saya bertaruh mati saat melahirkan demi anak itu hidup. Tapi setelah besar karena pengaruh oleh Fadel terkodel-kodel, maka dia bisa menjadi anak yang berbeda, yang melawan ibunya, kemudian pergi ke saudaranya Fadel terkodel-kodel, tinggal di sana, keluar dari asrama sebelumnya, tinggal di sana, kemudian ditarik ke asrama lagi dan dibiayai apartemennya di sana. Sudah disediakan tiket untuk pulang. Coba bayangkan, semuanya disediakan. Itu namanya tidak ditelantarkan. Marah iya. Kadang-kadang orang tua ini kepingin tahu, setelah kamu di Indonesia, kamu hidup dengan orang yang kamu bangga-banggakan, dengan orang yang katanya melindungi kamu, itu gimana rasanya? Itu kemarahan seorang ibu. Kalau saya menjadi NM, mungkin yang saya lakukan lebih kuat dan lebih brutal. Itu mungkin yang saya lakukan. NM ini luar biasa loh, luar biasa sabarnya. Walaupun pada akhirnya dia mencaci maki, kemudian dia mencela, body shaming dan lain-lain, itu karena dia sangat marah. Sudah uangnya diambil, uang endorse-nya maksud saya sudah diambil, kemudian hutangnya Loli sudah dibayar oleh NM hanya karena supaya Loli tidak celaka di jalan. Dan uang itu NM tahu bahwa ditransfer ke rekeningnya kakaknya Fadel untuk membiayai sekolahnya Fadel dan lain-lain. Kemudian NM dicarikan apartemen, itu tidak disewakan orang tuanya Fadel, itu uangnya dia sendiri. Wajar dia mencari uang dengan cara endorse. Itu bukti bahwa orang tua ini sedang memantau anaknya, apakah benar dia bisa hidup mandiri. Orang tua dimaki-maki, dicaci maki, itu sakit hatinya luar biasa. Apalagi demi seorang lelaki yang gak jelas. Jadi menurut saya, apabila NM melakukan hal-hal seperti ini, menurut saya sangat wajar. Sangat wajar. Betapa beratnya memiliki anak perempuan. Untungnya Rasman memiliki anak perempuan yang sudah selesai sekolah. Andaikan Rahman dikaruniai oleh anak perempuan yang nakal atau yang melawan orang, ngata-ngatain orang tua di publik, di-share di publik, apa yang Rasman rasakan. Memiliki anak perempuan itu seperti penjaga, seperti satpam, benar-benar sangat berat. Maka dari itu Rasman harus berhati-hati dalam berstatement, karena
Anda menganggap diri Anda pintar, maka Anda juga bisa menunjukkan kepintaran Anda berada di mana. Karena saya lihat dari apa yang Anda lakukan, semuanya ya, Anda seperti bukan orang pintar gitu loh. Kalau orang pintar pasti akan menyembunyikan strateginya, bukan akan berkoar-koar tentang strateginya, dimana akhirnya strategi itu menjadi bulan-bulanan publik, bahkan bisa menjadi peluru buat lawan atau kompetitor. Selamat berjuang ya, salam sukses.